Salam untuk sahabat ternak. Jadi pada umumnya, kelabang hidup di tempat yang hangat dan juga lembab, seperti halnya pada tumpukan dedaunan. Karena suhu yang berada pada tumpukan dedaunan yang mati, biasanya suhunya hangat dan cenderung lembab, dan akan menjadi tempat yang sangat cocok bagi kelabang untuk bersarang. Hal terpenting sebelum mulai ternak kelabang, kita harus bisa menyiapkan tempat yang semirip mungkin dengan habitat aslinya di alam liar. Jadi berikut ini cara ternak kelabang untuk pakan ikan ataupun pakan burung dan predator hewan lainnya. Untuk yang pertama, yaitu siapkan kandang untuk kelabang. Sebelum melakukan ternak kelabang, siapkan dulu kandang untuk memelihara kelabang. Kandang atau wadah bisa menggunakan akuarium, toples, ember bekas, wadah plastik ataupun mika. Tapi yang terpenting, tempatnya terbuat dari bahan yang licin. Ini untuk mencegah agar lipan tidak bisa memanjat dan melarikan diri dari wadah. Selanjutnya, letakkan wadah di tempat yang teduh, lembab dan sunyi, karena kelabang lebih menyukai ketenangan, dan pastikan wadah atau kandang tersebut jauh dari sinar matahari langsung dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kedua yaitu siapkan media untuk ternak kelabang. Jika kandang sudah siap, selanjutnya siapkan media tempat tinggal kelabang. Karena kelabang di habitatnya, biasanya dia bersembunyi di tempat yang lembab, seperti di bawah bebatuan, di bawah kayu yang sudah lapuk, ataupun di daun yang sudah lepas. Dalam pemeliharaannya, harus menyediakan media yang mirip dengan habitat aslinya. Bisa juga dengan menambahkan tanah bekas rayap ataupun bekas semut, serta tambahkan daun kering yang sudah mulai terurai dengan tanah, dan masukkan batu ataupun bata ke dalamnya sebagai tempat berlindung. Ketiga yaitu dengan jenis kelabang jantan dan betina. Jadi sebelum memasukkan bibit kelabang ke dalam kandang, kita ini mesti mengetahui terlebih dahulu jenis kelabang jantan dan juga betina. Cara untuk mengetahui jenis kelabang jantan dan betina, yang pertama harus dilakukan adalah masukkan ke dalam toples. Kelabang itu masukkan ke dalam toples, kemudian tutup toples tersebut rapat-rapat agar oksigen tidak masuk ke dalam toples. Kemudian tunggu beberapa saat sampai kelabang tersebut berhenti bergerak, pingsan ya, karena kekurangan oksigen. Nah, kemudian langkah selanjutnya, segera buka toplesnya dan ambil kelabang. Lalu tekan dengan kuat dengan jari yang bergerak menuju ruas terakhir ekor kelabang. Setelah itu akan keluar cairan putih keriput dari ujung kelabang. Nah, jika memiliki dua duri kecil atau pemintal, itu adalah kelabang jantan. Kemudian jika halus atau rata, maka itu betina. Kemudian yang keempat yaitu memasukkan bibit kelabang ke dalam kandang. Jadi setelah Anda ini mengetahui perbedaan antara kelabang jantan dan betina, langkah selanjutnya yaitu memasukkan bibit kelabang pada kandang yang sudah dipersiapkan. Jadi masukkan 5 ataupun 7 ekor kelabang dewasa pada setiap kandang. Perlu digarisbawahi, jangan terlalu banyak memasukkan indukan, cukup 5 ataupun 7. Karena kelabang yang ukurannya lebih besar akan memakan kelabang yang ukurannya lebih kecil ketika mereka kelaparan. Kemudian untuk perbandingan jantan dan betina, misalkan Anda memasukkan 7 ekor kelabang, maka untuk perbandingan yaitu 3 jantan, 4 betina, itu sudah cukup. Kemudian setelah kelabang berada di dalam kandang,
Namun kelabang-kelabang tersebut itu masih mondar-mandir ataupun seperti tidak tenang dan berusaha untuk keluar dari kandang, berarti kelabang merasa tidak sesuai atau tidak nyaman dengan media yang ada, sehingga harus menggantinya dengan media baru hingga kelabang itu terasa nyaman. Kelima, setelah kelabang dirasa nyaman dan cukup di dalam kandang, yaitu pakan kelabang. Jadi, makanan yang diberikan kepada kelabang dapat berupa serangga kecil seperti laba-laba, jangkrik, belalang, belatung, ulat Hongkong, dan juga serangga-serangga kecil lainnya yang ada di dalam tanah. Pakan ini dapat diberikan pada sore ataupun malam hari, karena kelabang lebih aktif pada malam hari. Kelabang akan memakan serangga dengan cara membunuh dan mencengkeram mangsanya dengan taringnya yang kuat dan menyuntikkan racun ke dalamnya. Kemudian setelah Anda memberi makan kandang yang nyaman, yaitu cara membiarkan agar lipan-lipan itu bertelur. Nah, ini yang paling penting. Jadi yang namanya lipan ini akan berkembang biak atau bertelur sepanjang musim panas dan menetaskannya di tanah. Sementara untuk kelabang dewasa lainnya, ini akan melindungi telur dengan melindungi tanah tempat betina itu bertelur. Kelabang berkembang biak dengan cara si jantan menyimpan sperma ke dalam kantong di jaring tanah. Kemudian kelabang jantan membujuk betina untuk masuk ke jaring. Kemudian kelabang betina akan mengambil sperma dan memindahkannya ke alat reproduksi. Kemudian kelabang betina akan menggali ruang di kayu yang lapuk ataupun di tanah dan kemudian bertelur. Kemudian kelabang betina ini akan melingkari telur dengan tubuhnya untuk melindunginya dari predator lain. Kelabang betina akan terus menjaga telurnya hingga menetas dan akan tetap bersama hingga anak kelabang dapat mandiri ataupun berburu makanan sendiri. Biasanya jumlah telur yang dihasilkan oleh kelabang ini dapat mencapai 80 sampai dengan 100 telur setiap reproduksi. Namun ada baiknya menyiapkan wadah khusus yang lebih kecil untuk kelabang betina untuk bertelur dan pastikan tempat tersebut nyaman untuk kelabang betina. Nah, itulah panduan cara budidaya kelabang. Semoga info ini bermanfaat.